Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa duduan ilkumul jannati urtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan, nikmat kecil maupun nikmat besar, dan Allah telah memberikan kita hidayah. Kita wajib bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, para tabi'in tabi'ahum, para ulama yang mana telah memperjuangkan agama hak ini, yang mana telah memperjuangkan Quran hadis ini. Kita wajib bersyukur, alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Dan saya bersyukur kepada teman-teman sekalian yang mana telah menyempatkan, yang mana telah melonggarkan, yang mana telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Saya berterima kasih kepada semuanya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Moga-moga Allah paring kesehatan, kelancaran, longgar waktu, dan rezeki yang lancar barokah, sukses dunia akhiratnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan Firdaus dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45. Di video ini saya akan menjelaskan, menyimpulkan 5 materi dari pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, dengan dosen bernama Rizal Pahalevi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, diagnosis jiwa melalui critical thinking. Mengenal diri sendiri. Kenali jiwamu pada surat Al-Fussilat ayat 53 dan hadis Nabi yang bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya maka telah mengenal Tuhannya. Ya, dengan maksud dari dalil ini, kenali Tuhan kita dulu, baru kita bisa mengenali diri kita. Dengan cara apa kita mengenal Tuhan kita? Contohnya dengan cara mengaji. Ya, sudah jelas mengaji itu wajib bagi orang Islam. Hadisnya sudah jelas, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi orang-orang Islam. Al-ilmu thalathu wa ma siwa dzalika fa huwa fadlu ayatum mahkamah au sunnah qaimah au faridah adilah. Rawahu Abu Daud. Ilmu yang wajib dicari itu ada 3, sedangkan selain itu keutamaan tidak wajib dicari, yaitu ayat yang menghukumi, Al-Quran, sunnah yang tegak, al-hadis, dan ilmu faraid yang adil. Jadi ada 3, yaitu Al-Quran, al-hadis, dan ilmu faraid. Jadi dengan cara kita mengaji, dengan cara kita mencari ilmu, mungkin mangkulan hadis, mangkulan Al-Quran, kita semakin tahu, semakin mengenal Allah gitu. Critical thinking, alat diagnosis jiwamu. Kekuatan berpikir untuk memahami fungsi penciptaan alam raya. Pada kandungan surat Al-Imran ayat 190-191 yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Silih bergantinya malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Jadi pergantiannya siang dan malam, terbenamnya matahari, terbenamnya rembulan, itu adalah kekuasaannya Allah. Semuanya yang ada di dunia ini itu kekuasaannya Allah. Serta selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun dan juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Jadi yang namanya orang yang berpikir kritis, orang iman yang berpikir kritis itu pasti akan menyangkut pautkan dengan kekuasaannya Allah dengan penciptaan alam semesta gitu. Kita melihat siang dan malam pergantiannya. Jadi, oh ini kekuasaannya Allah. Seperti itu. Jadi berpikir kritis gitu kan. Identifikasi sifat jiwamu. Ria, sombong, hasad, bakhil, sumah, ingin populer, itu iri, dengki, sifat semua itu termasuk dalam penyakit hati. Dan tentunya semua sifat itu pada diri kita masing-masing. Yang namanya kita manusia itu tidak sempurna, pasti kita mempunyai sifat-sifat jelek gitu. Karena manusia itu terciptanya dengan hawa nafsu dan berakal, ya kan? Mungkin kita mempunyai sifat-sifat tersebut. Itu adalah salah satu itulah penyakit-penyakit yang mana itu menghalangi amalan kita. Mungkin doa kita tidak terkabul karena ada sifat tersebut gitu. Jadi obatilah penyakitmu dengan tauhid. Perbarui akhlakmu dengan cara bertaubat, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, dan takwa. Hilangkan
hilangkan atau kurangi perilaku buruk yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dan kita wajib mencontohkan sifat-sifatnya Nabi. Jadi dengan mencontohkan sifat-sifatnya Nabi, mungkin banyak kan hadis yang, oh ini sifatnya Nabi, dari cara mungkin mengepolkan sholat, mengepolkan sunahnya, mengepolkan amalan-amalannya, berbudi luhur, berbudi pekerti yang baik, pokoknya kita mencontohi sifat-sifatnya Nabi. Dan juga jangan lupa berdoa sapu jagat, itu salah satu contohnya doa sapu jagat. Bab 2, komunikasi antara hamba dan Robnya. 1. Arti komunikasi. Komunikasi artinya adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Contoh peristiwa komunikasi dengan Allah adalah melalui sholat. Jelas, sudah melalui sholat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Makanya yang namanya kita sholat itu harus khusyuk dan tumakninah. Dalam ibadah haji pun berlangsung komunikasi melalui bahasa ruhaniyah, bahasa lisan, dengan mengucapkan kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Arti komunikasi talbiyah secara bahasa artinya menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah. Tangkap dan fahami pesannya. Teknik komunikasi rububiyah membangun komunikasi dengan Allah. Pandangi ciptaannya, temukan sifatnya, dan panggil asma atau zatnya. Salah satu contohnya juga itu seperti sholat tahajud ya. Ketika sepertiga malam, Allah turun ke langit pertama dan berfirman, Ana Malik, udu'uni astajib lakum. Saya raja, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Yaitu salah satu contoh komunikasi rububiyah menurut saya ya. Bab 3, tesis Nabi Ibrahim. Arti dari tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Nabi Ibrahim menjadi kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Salah satu karakter dari Nabi Ibrahim yaitu selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama adalah nikmat hidayah. Itu rajanya nikmat. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Al-Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat kita. Dan kalau misalkan kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka kita akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi itu salah satu sifatnya Nabi Ibrahim yaitu bersyukur. Dari bab 3 ini, hikmah yang dapat kita ambil yaitu mempelajari ajarannya melalui umroh dan haji. Selain itu juga kita sadar bahwa dengan mengikuti akal sehat dan hati nurani saja, ternyata bisa menjadi muslim yang muwahhid. Bab 4, model pembaruan Nabi Ibrahim. Arti bersolawat secara hakikat. Secara hakiki, salawat kepada Nabi Ibrahim bertujuan untuk berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim, dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim bertujuan untuk memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim gitu. Contohnya seperti doa sapu jagat supaya kita memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Muhammad SAW. Peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan. Proses pentahapan pembaruan Nabi Ibrahim yaitu dari diri sendiri, lalu ke keluarga, tahapan selanjutnya ke masyarakat, dan akhirnya ke bangsa dan negara. Contoh pentahapan pembaruan Nabi Ibrahim. Jadi awalnya itu dari diri sendiri dulu, baru ke keluarga, ke kerabat, ke masyarakat, dan bangsa dan negara. Implementasi tauhid. Pemimpin mempunyai 2 dasar kekuasaan. Yang pertama, dasarnya dengan didasari syahwat bisa menimbulkan amarah. Lalu kemudian ilmu atau hati. Yang akan didapatnya adalah zona kehancuran. Yang kedua, dengan didasari ilmu iman dalam hati, rasa syahwat dan zona amarahnya akan hilang. Yang akan didapat adalah zona nyaman. Bab 5, ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim.
Nasionalisme di sini adalah dipahami sebagai salah satu pemahaman yang menciptakan satuan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan ajaran tauhid untuk sekelompok manusia. Kandungan surat Ibrahim ayat 2 menjelaskan, ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan bagi yang tidak menganggap Allah itu ada, yang menganggap Allah di dunia ini bukan ciptaannya Allah, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup hatinya dalam mempercayai kepada Allah, akan mendapatkan celaka dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat, yaitu neraka wel. Maknanya adalah kita jangan sampai terbutakan oleh urusan dunia, sampai-sampai kita lupa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah yang menciptakan kita. Khalaqatul jinna wa insa illa liya'budu. Allah berfirman, aku menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanya untuk menyembah kepadaku. Allah yang menciptakan dunia dan isinya. Jangan lupa sampai kita bersyukur. Kita harus mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati. Sekian dari saya. Apabila dalam video ini masih banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul yada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.